Assalamualaikum. Percaya nggak percaya nih, makin ke sini itu jurus sehat fasting makin merata-rata. Itu premis pertamanya. Terus, orang pada pakai 1001 jurus tuh untuk dapetin super healing yang namanya autofagi dan seterusnya, termasuk di kanal sini juga. Premis kedua, ternyata di kalangan ahli masalah penuaan dan ahli masalah longevity dan guru-guru fasting juga, itu omega 3 termasuk suplemen yang paling sering diandalkan untuk diminum oleh mereka sendiri bahkan. Jadi mikir nih, apa dua ini bisa digabungin? Apa dua jurus itu bisa sinergistik? Di terakhir nanti itu kalau spesifiknya dengan autofagi di ujung fasting, itu juga ada sinerginya. Bagaimanapun kita tahu ya, sudah ditemukan bahwa omega 3 itu banyak manfaatnya, sebagaimana sudah kita ringkaskan kemarin. Jadi jelas lah ya, makan mulu tiada henti, ya, dampak sehatnya pasti pas-pasan. Demikian juga kalau andalan kita cuma fasting melulu, nggak bisa kan ya. Fasting itu nyetop asupan nutrisi, itu nggak akan bisa terus-terusan. Nah, pada saatnya terus diasup lagi, mestinya kan asupannya itu ya memenuhi kebutuhan macam-macam gitu. Tapi sebelum jauh, yang dasar dulu nih ya. Kalau dibilang omega 3 gitu, itu jangan sampai dapat yang abal-abal. Cari aja yang meyakinkan kandungan EPA dan DHA-nya. Pada tahu nih semoga. Kalau omega 3-nya salah ambil, ya walau alam tuh kemanfaatannya. Kalau dari sumber-sumber alami, kayak telur, ikan-ikanan, dan seterusnya, itu ya jumlahnya mesti mencukupi juga. Puasa ini juga sama, praktekinnya mesti benar. Rasanya kalau yang udah rutin monitor kanas ini udah pada tahu ya. Nah, kalau yang dasar itu udah benar, pertanyaannya sekarang nih, sambil kita berfasting dia, diasup suplemen omega 3 itu bagus apa enggak? Atau mending nanti-nanti aja, kalau pas nggak fasting. Nah, ini kalau puasanya dry fasting ala muslim, batal sih. Kalau pas puasa terus makan pil omega 3. Tapi kalau yang fat fasting atau water fasting, itu katanya keasup omega 3 di tengah-tengah puasa, oke-oke saja. Asalkan asupannya jangan terlalu banyak. Dengan asupan yang lemak murni kayak omega 3, itu tubuh kita tetap dalam AMPK pathway, yang merupakan jalan awalan menuju kencengnya autofagi. Ketosis itu juga nggak kepotong tuh. Ini yang murni ya, yang campur protein atau gula karbo, itu cenderung bisa cepat terkonversi menjadi ketone. Jadi dia cenderung bagus untuk menjauhkan kita dari ketergantungan gula karbo. Bisa juga untuk ngilangin lemas saat fasting yang sifatnya kayak FMP atau fat fasting tadi. Water fasting juga bisa. Untuk orang tertentu nih tapi. Jadi bukan untuk semua orang. Apakah kapsul omega 3 itu bisa begitu aja diminum saat buka puasa selagi perut masih kosong? Nah, kalau nimbulin iritasi, enggak nih. Tapi lah ini, kalau begitu aja diminum saat perut kosong plong, karena dia itu minyak lemak, penyerapannya itu bisa cenderung kurang optimal. Yang paling baik penyerapannya oleh saluran cerna kita, itu dia diasupkan bareng sambil kita makan makanan padat yang sehari-hari. Dan kalau penyerapannya ini nanti optimal, bioavailability-nya optimal, itu efektivitasnya juga bakalan optimal. Kapan sih paling bagusnya makan suplemen omega 3 itu? Kalau dari sisi ritme biologisnya manusia, kayaknya nggak ketemu. Ada yang kasih rekomendasi terkait timing tertentu yang terbaik untuk diasup omega 3, yaitu dalam kaitannya seiring fasting ataupun sambil enggak fasting. Penemuan yang pernah kecatat dalam penelitian, ini berlaku dua-dua nih untuk fasting dan omega 3 ya. Kalau yang livernya gangguan lumayan serius, itu fasting bisa harmful, bisa bahaya. Udah tahu kan ya. Terus diasup yang sifatnya lemak murni itu juga idem, bisa harmful kalau liver kita gangguan serius. Entah itu minyak ikan, omega 3, MCT, PCO kayak gitu. Dan apalagi jadinya kalau dikombinasi, itu jeleknya bisa kuadrat dan nggak jadi sinergistik. Karena itu, kalau mengkombinasikan omega 3 dengan fasting, mestinya dipastikan dulu lah ya, bahwa levernya itu sedang dalam keadaan oke-oke saja. Buat suplemen-suplemen omega 3 tertentu, yang beneran bikinan profesional, biasanya itu nanti ada catatan terkait efek samping kan ya. Nah, beberapa pakar yang konservatif itu ada yang kasih warning bahwa kalau asupan omega 3 ini meraktekinnya dekat-dekat sama meraktekin intermittent fasting, ada kecenderungan si efek samping itu munculnya lebih kuat gitu. Jadi, kalau ada kejadian begini, ya bisa-bisa praktek intermittent fastingnya itu jangan dideketin aja sama pengasupan suplemen omega 3. Atau praktisnya kalau pas intermittent fasting atau extended fasting, suplemen omega 3-nya di stop aja dulu sampai waktunya makan normal lagi, dan nanti makan kapsul omega 3-nya dibarengin dengan makanan sehari-hari, atau bisa juga kalau olahraga ringan, dosisnya aja diturunin. Biasanya sehari 2 kapsul gitu ya, jadi 1 kapsul, misalnya kayak gitu. Efek samping yang sering disebut-sebut tuh ya,
bisa terus mual-mual kayak gitu, atau diare, atau bisa ganggu fasting kan ya. Cuma ya itu kenanya ke orang tertentu, nggak merata-rata. Nah, dalam kaitannya dengan fasting, dari reading-nya pasca fasting, itu ada yang menyarankan supaya segala sesuatunya itu menjadi smooth, lancar saja, kita buatlah pola yang teratur, yang konsisten. Nah, kalau mau ikut pakem yang ini, kapan makannya kapsul omega 3, kapan fastingnya itu sebisa mungkin dibagukan aja. Itu saran lain nih yang beberapa kali saya dengar. Kalau suatu pola ternyata nggak cocok, nah mungkin pengasupan omega 3-nya itu diubah aja timingnya. Cuma ini jadinya kayak trial and error nih. Insya Allah tetap aman aja sih, nggak bahaya kenapa-napa. Sinergi penting lagi nih ya, antara omega 3 dengan fasting ini gini. Itu si omega 3 paling efektif dampak kesehatannya kalau nggak offset sama lemak jelek omega 6 kan ya, atau junk food kayak gitu. Nah, bersamaan dengan fasting itu biasanya otomatis asupan junk food dan omega 6 akan jauh turun. Sinergi banget tuh jadinya. Kalau terus jurus omega 3 dimainkan, efektivitasnya bisa cenderung lebih jos gandos Markowskowski. Widih, Markowskowski opo. Beberapa pakar meyakini yang makan omega 3 tok tanpa fasting dan yang rutin omega 3 sekaligus rutin fasting, itu dampak omega 3-nya bakalan lebih mantap yang rutin fasting. Itu sebaliknya, compiling dari si fasting, entah itu intermittent fasting atau extended fasting, akan lebih kental di kalangan yang pakai omega 3. Itulah sebabnya di antara guru-guru longevity itu ya, mereka intensif memainkan dua-duanya. Ya fastingnya kenceng, omega 3-nya juga rutin. Ini merata-rata sih. Tapi ini maksudnya omega 3-nya nggak mesti wujud kapsul sih ya. Bisa juga dari makanan alami. Cuma ya sekali lagi, ini catatan penting banget nih. Untuk dapetin sinergi optimal antara fasting dengan suplemen omega 3, dipersyaratkan kesabaran. Omega 3 itu manfaat solidnya baru kerasa jangka panjang. Demikian juga fasting itu manfaat solidnya baru beneran dapat jangka panjang. Kalau mengharapkan manfaatnya instan dengan cara omega 3-nya dosisnya terus ditambah-tambah, terus fastingnya juga ditambah-tambah, itu besar kemungkinan kita nggak bakalan dapat manfaat sinergistiknya, malah bisa mudarat. Walaupun dua-duanya ini sinergistik, sama sekali bukan maksudnya terus bisa memunculkan percepatan gitu dalam mendapatkan kemanfaatannya. Kalau dibilang manfaat secara jangka pendek, yang kasat mata itu apa? Kalau Dr. Walter Longo sih ditanya gitu cuma nyengir aja tuh. Artinya ya kurang lebih yang sifatnya sinergi instan itu enggak ada. Ada palu. Buat yang nggak sabar terus putus asa, nggak diterusin lagi, ya udah. Ibaratnya tuh kayak gini ya. Demi agar mobil kita itu apik terawat, pertama ngitungnya si mobil itu jangan ke tempat-tempat jorok. Kalau ada lumpur-lumpur yang nggak karuan, ya udahlah, muter aja lewat jalan lain. Terus jurus kedua, si mobil itu perlu rutin untuk dicuci dan dibersihin. Dua-duanya itu sinergistik. Kalau yang nggak sabar nih ya, jurus pertama udah dijalanin, jurus kedua dijalanin, ujungnya tetap aja dari waktu ke waktu mobil kotor lagi, kotor lagi. Ya iyalah, cuman kebayang kan, kalau mobil nggak pernah dicuci, terus hari-hari berusahaannya ke jalan off-road melulu, bukan cuma kotor tuh, malah cepot hancur sekalian. Sinergistiknya suplemen omega 3 dengan fasting itu kayak gitu. Kalau dijalaninya cuma satu, rimpang. Kalau dua-duanya nggak dijalanin, ya kita jadi cepat uzur. Tapi kalau dua-dua dijalanin dengan disiplin pun, bisa-bisa itu kerasanya bakalan berangsur-angsur, nggak ada yang ajaib. Itu deh kira-kiranya dari sisi omega 3 sama fastingnya. Terus kalau dalam kaitannya dengan autofagi gimana? Nah ini ternyata juga sinergistik. Karena untuk kencangnya autofagi itu diperlukan kencangnya ketosis, bakar lemak. Nah si omega 3 ini punya peran di situ. Lainnya itu, solidnya autofagi juga ditentukan oleh dikdayanya mitokondria sel-sel. Dan bahkan inflamasi yang keredam oleh omega 3 itu juga jadinya bisa bikin autofagi lebih bablas lagi. Demikian juga refeeding pasca autofagi, itu juga omega 3 bisa berperan lagi dalam mengoptimalisasi stem cell, termasuk juga di situ ada HGH atau Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan. Ya sebaliknya juga kejadian tuh, dengan autofagi yang sukses, itu kan daur ulang, cleansing, bisa lebih jos menghasilkan tubuh yang lebih sering. Sampah-sampahnya berkurang, sumbatan-sumbatannya kedobrak, senescent sel yang berkurang, dan seterusnya. Penyebaran omega 3 dan efektivitasnya jadinya bakalan lebih optimal ke mana-mana. Sehingga ada pakar yang bilang bahwa omega 3 ini salah satu boosternya autofagi dan healing serangkaiannya. Dan begitu sebaliknya, autofagi dan serangkaiannya itu merupakan booster dari efektivitasnya omega 3 di tubuh kita. Itu nih untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.